Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat sore teman-teman, dan selamat sore Bapak Firdaus sebagai dosen pengampu dari mata kuliah ini. Oke, baiklah, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan pada tugas kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan, berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Bisa dilihat teman-teman, isi dari kelompok kami. Oke, tanpa panjang lebar, Saudari Rini akan mempresentasikan pada slide bagian pertama. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan integrasi. Hampir setiap ideologi politik mempertahankan bahwa pergolakan menyebabkan integrasi, bahwa perkembangan antagonis cenderung ke arah eliminasi dan pendirian tatanan sosial yang murni. Ketika berada dalam peranan oposisi, setiap partai menganggap politik sebagai pergolakan. Bila mana berada dalam kekuasaan, dia menganggap politik sebagai integrasi. Di Barat, ada kecenderungan untuk percaya bahwa integrasi adalah sesuatu pernyataan yang sudah dicapai atau sudah dekat untuk dicapai. Sikap ini hanyalah mencerminkan teknik public relation atau perawatan psikosnolatis. Tak lama lagi, hanya beberapa individu yang sakit, abnormal atau antisosial akan tidak setuju. Di timur, ada pendapat bahwa periode transisi yang lama masih diperlukan, bahwa setelah diperolehnya kekuasaan oleh proletariat, sebelum sebuah masyarakat yang adil didirikan. Oposisi ini hanya memberikan pengaruh pada kecepatan dan tingkat evolusinya, bukan evolusinya sendiri. Baik, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Saudari Rini yang telah menjelaskan cukup rinci terhadap slide ini. Selanjutnya kita akan beralih ke slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Fiona. Saya serahkan kepada Kakak. Silakan Kak, jelaskan. Oke, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan makna integrasi. Integrasi itu merupakan proses mempersatukan masyarakat yang cenderung membuatnya menjadi satu kota yang harmonis, yang didasarkan pada tatanan yang oleh anggota-anggotanya dianggap sama dengan harmonisnya. Dengan integrasi politik, kita mengacu pada peran yang dimainkan di dalam proses ini masyarakat atau oleh kekuatan yang terorganisir, yaitu negara, masyarakat, dan nasional. Integrasi meliputi dua aspek, atau satu yang negatif, yang lain positif. Menyatukan suatu masyarakat berarti terutama menghasilkan antagonisme yang membagi-baginya, menghentikan penggolokan yang mengancam untuk merembukannya. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Kakak Fiona. Oke, kita ke slide selanjutnya teman-teman. Akan dilanjutkan oleh Saudara Oka. Silakan Bang Oka. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuasaan dan integrasi. Banyak faktor yang memberikan semangat kepada integrasi sosial tergantung dari kekuasaan politik. Interaksi adalah suatu fenomena yang dialami dan kedekatan yang tidaklah diciptakan oleh negara atau kekuasaan pada umumnya. Integrasi adalah tujuan utama dari politik. Cara-cara untuk mencapainya tidaklah semuanya bersifat politik. Sama halnya negara dan kekuasaan politik pada umumnya memainkan peranan yang besar di dalam integrasi sosial. Berbicara secara umum, kekuasaan dan negara ikut campur dalam proses integrasi dalam 4 cara, yaitu yang pertama adalah dengan merumuskan aturan-aturan dan prosedur, yang kedua dengan mengorganisir pelayanan-pelayanan kolektif dan pola umum dari aktivitas sosial, yang ketiga dengan memberikan pendidikan bagi warga negara, dan yang keempat dengan mempergunakan kekuatan dalam menghadapi mereka yang merusak hukum. Pengembangan organisasi kolektif menggambarkan bagaimana peran negara dalam masyarakat modern telah berkembang dari sekadar mengatur undang-undang dan prosedur, menjadi pengorganisir utama aktivitas kolektif, termasuk pelayanan sosial dan ekonomi. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Saudara Oka. Selanjutnya, oke silakan Saudara Andra untuk
melanjutkan dari saudara Oka. Baik, terima kasih moderator. Baik, Baga di sini saya akan menjelaskan tentang 2 poin, yaitu pengembangan organisasi kolektif dan pendidikan dan propaganda. Yang pertama yaitu pengembangan organisasi kolektif, yaitu peran negara dalam masyarakat modern telah berkembang dari sekedar mengatur undang-undang dan prosedur menjadi organisasi utama aktivitas kolektif, termasuk pelayanan sosial dan ekonomi. Dalam masyarakat industri modern, peran negara semakin penting dalam perencanaan sosial dan koordinasi berbagai aktivitas seperti pendidikan, kesehatan, dan pertahanan. Perkembangan sosial dan teknologi telah meningkatkan peran negara mengubah struktur politik dari legislatif ke eksekutif. Untuk yang poin selanjutnya yaitu pendidikan dan propaganda. Hal ini sangat bergantung pada pendidikan negara untuk integrasi sosial. Tujuan pendidikan negara adalah untuk mengintegrasikan generasi baru ke dalam masyarakat melalui pewarisan peradaban dan nilai-nilai kewarganegaraan. Selain itu, pendidikan ini membentuk perilaku politik warga dan perspektif kolektif mereka. Propaganda juga merupakan alat penting bagi negara untuk membentuk kohesi sosial. Namun dalam demokrasi, propaganda bersaing dengan suara individu dan kelompok swasta. Tidak seperti rezim totaliter, peran negara dalam propaganda masih penting untuk integrasi sosial. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih untuk saudara Andra. Dan yang terakhir, slide terakhir akan dibacakan oleh siapa? Oleh ya, Felis. Mohon maaf Felis. Ya, silakan Felis. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan perkembangan integrasi. Meskipun ahli-ahli teori barat dan kaum Marxis tidak setuju tentang jalan yang harus diikuti di dalam pengembangan masyarakat modern, mereka setuju tentang arah dari jalan yang berbeda ini dan tentang mekanisme yang akan menghasilkan evolusi tersebut. Mereka percaya bahwa gerakan alami dari sejarah cenderung mengurangi antagonisme dan mengembangkan integrasi sosial, bahwa gerakan ini dikembangkan oleh kemajuan teknologi. Pengertian bahwa integrasi sosial berkembang secara bersamaan dengan kemajuan teknologis dan ekonomis adalah sesuatu yang lumrah pada masa sekarang. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Oke, baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok 6, yaitu kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Kami minta maaf dan bisa dibicarakan baik-baik, bukan mencari yang lebih baik. Oke, sekian dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat beraktivitas. Terima kasih.